Halo, selamat datang. Nama saya Kang Ahmad Fauzan dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan implementasi bahasa pemrograman C# dalam sebuah program e-commerce. Dalam program yang saya buat sebenarnya cukup sederhana, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tipe data dan variabel. Mungkin bisa kita lihat dalam coding yang sudah saya buat melalui VS Code ini. Tipe data dan variabelnya sudah ditentukan yang terbungkus dalam satu dictionary. Ada 4 item dengan ID, nama, dan harga yang sudah saya tentukan. Mungkin bisa kita ubah sedikit lebih variatif ya, seperti toko beneran gitu. Terus di headphone bisa kita sesuaikan mungkin harganya. Dan smartwatch. Oke. Nah, dalam dictionary ini kita bisa menentukan apa barang yang kita jual. Ibaratnya ini seperti etalase sebuah toko. Lalu kita lanjut ke listnya. List string name ada namanya, ada harganya, dan kita akan membuat fitur keranjang istilahnya. New list gitu. Karena ini bukan sebuah sistem yang besar, jadi sistem keranjangnya hanya akan disimpan dalam terminal sementara dan akan memilih barangnya satu-satu. Tentu saja barang yang bisa dipilih hanya yang ada dalam dictionary aja, nggak banyak dan tidak dengan spesifikasi gitu. Dan kita akan mulai dengan console write line. Ini header, selamat datang di e-commerce sederhana. Berikut daftar produk kami. Itu akan menampilkan dictionary yang tadi kita buat di sini. Ada produk key, value name, dan price. Saya tentukan dengan string, bukan integral, karena jika integral mungkin akan sulit dibaca, kan tidak ada koma, tidak ada rupiahnya gitu ya. Terus console write line akan meminta kita untuk memasukkan nomor produk yang ingin dibeli, ID-nya yang sudah ada di dictionary ini, 1, 2, 3, atau 4. Lalu kita akan membuat sistem input barang dengan pemilihan angka atau pemilihan ID-nya. Di sini ada pilih produk nomor berapa. Kita akan pakai try parse, pakai choice. Nah, ini sebenarnya banyak sekali fungsi if else. Ketika sudah selesai memilih, produk itu akan dinyatakan berhasil ditambahkan ke keranjang jika ID-nya sesuai. Kalau misalkan ID-nya tidak sesuai, dia akan kembali di sini dan akan keluar pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Itu dialog yang akan muncul. Atau bisa keluar dengan masukkan angka yang valid gitu. Lalu kita akan menampilkan ringkasan belanja ini seperti mungkin kalau di e-commerce yang benerannya, ketika kita mau check out kita akan ditambahkan dengan list barang-barang yang mau kita beli gitu ya. Ringkasan belanja Anda, dan ini akan menampilkan barang-barang yang sudah kita pilih tadi sebelumnya gitu. Lalu karena ini e-commerce, tentu saja orang-orang berharap ada diskon gitu ya. Kita akan ada pilihan diskon. Di sini sudah kita sediakan diskon pelajar 5%, diskon akhir tahun 10%, diskon special member 15%, atau tidak menggunakan diskon sama sekali. Masukkan pilihan Anda di sini. Lalu di if pakai try parse sekali lagi, terus discount rate ya. Kita masukkan. Satu itu ada yang 5%, pilihan kedua ada 10, pilihan ketiga ada 15, dan yang terakhir ada 0. Kalau discount rate sama dengan lebih daripada 0, kita akan menghitung dari total price yang ada, pilihan barang-barang yang kita beli tadi, dikalikan dengan discount rate. Nah, total price, discount rate, diskon sebesar yang kita pilih dikali 100 diterapkan. Anda hemat dengan metode string juga, berapa rupiah, berapa juta rupiah misalkan, tergantung dari discount rate yang dipilih gitu. Kalau misalkan tidak ada diskon yang kita terapkan sama sekali, maka akan muncul dialog tidak ada diskon yang kita terapkan. Atau pilihan diskon tidak valid, tidak ada diskon yang diterapkan. Nah, kita akan menggunakan fitur pembayaran dummy dulu untuk validasi berulang, karena kalau pakai payment gateway sepertinya akan memakan cukup banyak waktu dan tidak efisien gitu ya. Jadi ini sekedar aja untuk menyelesaikan kodenya gitu. Pembayaran
Total yang harus dibayar adalah total price melalui string. Masukkan jumlah pembayarannya, pembayaran berhasil, kembalian Anda berapa gitu. Jadi kita akan memasukkan harganya, memasukkan uang yang kita bayarkan. Misalkan harganya 12.500.000. Terus uang kita 13 juta misalkan gitu. Nah, maka di sini akan dituliskan kembaliannya 500.000. Atau kalau misalkan uangnya nggak cukup, ternyata kita cuma punya 500.000 aja, sedangkan jumlah belanja kita ada 3,5 juta, maka jumlah pembayaran tidak mencukupi atau tidak valid, silahkan coba lagi. Nah, ini sudah selesai code-nya, mari kita coba ke sistem yang sudah kita buat. Kita lihat di terminal yang akan kita jalankan sekarang. Oh ya, saya juga menggunakan framework.NET untuk mempermudah menjalankan aplikasi melalui C# ini. Oke, selamat datang di e-commerce sederhana. Berikut daftar produk kami. Misalnya kita mau beli laptop 1, pilih nomor 1, lalu butuh headphone misalkan. Oke, smartphone, headphone. Sorry, sepertinya ini belum diupdate. Mari kita save dulu, lalu kita jalankan ulang. Kita clear .NET run. Oke, harganya masih yang lama soalnya. Nah, ini dia. Misalkan kita mau beli laptop, lalu mau beli headphone. Nah, sudah. Misalkan sudah kayak gini, maka kita bisa ketik 0 untuk selesai. Nah, di sini ada ringkasan belanja Anda. Laptop 13.299, headphone 2.459. Totalnya 15.758. Nah, kita akan ditawarkan pilihan diskon yang tersedia. Misalkan kita pilih diskon paling besar deh, special member 15%. Diskon sebesar 15% diterapkan. Anda hemat 2.363.700. Pembayaran total yang harus dibayar adalah 13.394.300. Nah, misalkan kita akan bayar dengan uang 14 juta. Kita masukkan. Sudah betul ya? Nah, kembaliannya 605.700. Mari kita coba kembali. Kalau misalkan uangnya nggak cukup, misalkan kita beli laptop pakai diskon akhir pelajar, terus kita cuma punya uang 500.000, sedangkan harga laptop 11 juta. Ini agak nekat sih. Nah, akan muncul jumlah pembayaran tidak mencukupi atau tidak valid. Silahkan coba lagi. Simply ini basic dari program e-commerce yang ada. Dan dengan penggunaan bahasa programasi melalui interface-nya terminal ini adalah bentuk paling simpel daripada e-commerce dengan pembayaran yang masih dummy, belum pakai payment gateway. Saya rasa cukup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.